kalimatin min ahli tasawufi wal kamal zahiruha laisa muwafiqan li syari'atil hadi min ad-dhalal tawaqqaf fiha. Silakan buka di mukadimah. Mukadimah. Halaman berapa itu? Di mukadimah awal. Hadis mana kan? Saya bingung sama panjenengan ini, Ustaz Yai. Padahal panjenengan ini membacakan tafsirul khotir, tapi karena saya nggak bawa kitab, lagi buka di HP gitu maksudnya. Oke, pokoknya di mukadimah buka. Tenang aja, jangan ngegas dulu, namanya sudah santai. Lagi cari kitabnya ini. Berapa ya? Dan sekarang dibalikkan ke Kang Maesa saja dulu. Coba mukadimah itu pengertian Kang Maesa gimana? Di sini kan saya kan pengkritik. Sampean kan di situ yang ingin mempertahankan tafsirul khotir, yang menolak ataupun yang tidak terima, saya katakan tafsirul khotir kitab dobol kan gitu loh. Jadi jangan kayak orang ngakalin. Tadi saya bacain kitab atau gitu ya kayak kaji, karena kaji di situ yang sedang menggunakan hujah kitab tersebut gitu loh. Di mukodimah belum masuk mangkoba, di mukodimah di awal itu. Jadi satu orang aja yang bicara, siapa di sana, jangan semua ngomong, nggak fokus-fokus. Jadi, siut. Kamu belum, Kang Ustaz? Udah. Coba di situ ada kata-kata itu di mukadimah. Ida sami'ta kalimatnya ahli tasawuf wal kamal itu gimana? Itu double itu saya katakan. Mukadimah double itu. Saya katakan kritik saya pada jadi gini, kritik saya kepada mukadimah itu belumlah membaca poin di atas ke depan, ke dalam. Mak santri dan ustadz yang membaca tafsirul khotir sudah dibuat dulu dengan mukadimah itu. Saya ulangi sekali lagi. Ida sami'ta ahli tasawuf wal kamal. Statement saya ya. Saya ulangi pelan-pelan nih. Tolong fokus ya biar jangan benar-benar. Sebelum membaca isi cerita, puluhan cerita di dalam buku tersebut, jangan ngomong karomah dulu ya, tolong. Karena ini belum sepakat kita ya. Di situ ya. di dalam mukadimah itu sudah membuat kedunguan itu. Jadi agar tujuannya apapun yang disampaikan di buku tersebut orang percaya. Padahal di situ aja di mukadimah sudah hancur itu. Nah di situ kan dijelaskan, idza sami'ta, ya ini kan mau literanya. Idza sami'ta kalimatin min ahli tasawufi wal kamaliyah. Yang saya anggap rancu adalah zahiruha laisa muwafiqan li syari'atil hadi min ad-dhalal tawaqqaf fiha. Pertanyaan saya buat pencinta dongeng, jangan ngomong karomah, ingat catat ya, kalau ngomongnya karomah capek nih saya nih, malas nih. Buat pencerita dongeng, di situ diterangkan ada ahli tasawuf apabila mendengar ucapan ahli tasawuf yang zahiruha laisa muwafiqan li syari'atil hadi, yang zahirnya bertentangan dengan syariat. Ya, salah kan nih kesimpulan saya? Kalau salah kalian dulu, bener kan? Ya. Nah saya kritik ibarat itu karena tidak ada ucapan ahli tasawuf yang zahirnya bertentangan dengan syariat. Maka di situ sudah menyebarkan pembodohan publik. Sekarang kalau pihak panjenengan mau mempertahankan ibarat itu, kasih saya satu keterangan ahli tasawuf yang zahirnya bertentangan dengan syariat. Silakan. Silakan. Boleh. Jadi sebelum tidak sami'ta, ya di mukadimah juga sama ini. Sebelum ada lafaz tidak sami'ta kalimatin min ahli tasawuf wal kamal, di situ ada perkataan faman amana bi mu'jizatil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Pokoknya Kang Ustaz, kita udah selesai di situ, kita paham, makanya kita tidak persoalkan. Enggak, jadi, kita baru ke bawah. Oke, siap. Ke bawah kan, padahal kan di atasnya ada itu keterangannya itu. Ya karena di atas nggak ada permasalahan, makanya. Silakan. Ya silakan prolog. Sebenarnya memperjelas daripada kata-kata atas. Ya wes silakan prolog, nanti saya bantah semua. Faman amana bi mu'jizatil anbiya alaihi wassalatu wassalam faqad amana bi karamatil awliya radhiyallahu anhum. Ya kan? Barang siapa yang percaya dengan adanya mukjizat para anbiya, maka orang tersebut akan percaya tentang adanya karomah para wali. Nah, kata Kang Maesa tadi mengatakan ahli tasawuf dan ahli kamal, ya, itu kan ida samita kalimatin, ketika mendengarkan sesuatu kalimah, dohinu alaisa muwafiqan li syariah, yang jelas itu bukan termasuk daripada syariat al-hadi yang memberikan petunjuk. Itu kan? Hah? Oh, jadi begitu pemahamannya. Ya kok lanjut nih. Ya. Karena sesuatu yang bertentangan dengan syariat menurut ahli tasawuf dengan kamal minad dolal, oleh karena itu tawakuf.
Ya, fiha was'al minallahi al-alim ay yu'allimaka ma lam ta'lam. Pertanyaan saya tuh, adakah ucapan ahli tasawuf yang dohirnya bertentangan dengan syariat? Karena di sini adalah doktrin dan kedunguan. Ulama tasawuf memang tidak bertentangan dengan syariat ucapannya. Nah, oke, sepakat. Jadi kamu dengan saya punya keyakinan yang sama bahwa ahli tasawuf ucapannya nggak bakalan bertentangan dengan syariat. Nah, jadi kesimpulannya sama. Nggak pelan-pelan nih ya. Ya, siap. Sementara di dalam ibarat itu dikatakan, coba sih pelan-pelan bacanya Kang Ustaz. Iya sih, buru-buru amat sih, saya pernah ngobrol santai. Tidak sami apa? Saya ulangi lagi nih, karena netizen nggak melihat. Netizen hanya mendengar apa yang kita omongin. Jadi tolong jangan ada yang disensor satu huruf pun di situ. Ya. Idza sami'ta kalimatin, apabila engkau mendengar ucapan ahli tasawuf dan ahli kamal, ucapan yang dohiruha, yang dohirnya bertentangan dengan syariat, kan itu. Nah, Ya. kenapa penulis buku itu menyampaikan hal itu seolah-olah ada ahli tasawuf itu yang ucapannya bertentangan gitu loh, sehingga kalau kita mendengar kita jangan protes, ilal ingkang gitu loh. Emang adakah ucapan ahli tasawuf yang ucapannya? Berarti kalau tidak ada itu kan namanya mengada-ada itu. Gitu loh. Nah, inilah yang saya sebut doktrin. Baru membaca, Kang Ustaz, itu santri sudah dibuat dulu. Jadi itu kan menjadi sugesti, menjadi perintah ke pikiran bawah sadar. Nanti apapun yang diceritakan dianggap benar. Maka dari tadi Kang Ustaz selalu ngomong menolak kalau Masya Allah Qadir Jilani. Yang menolak siapa, Kang Ustaz? Kita ini di tahap menolak cerita, karena itu belum tentu terjadi. Satu, itu belum tentu terjadi. Maka kenapa saya tadi masuk kepada poin cerita leher terputus? Kok itu dikatakan karoma? Coba, nah baca di Mangkubak 4, selesaikan. Mangkubak 4 tentang leher terputus itu loh. Nah, di sini pertanyaan saya ke Kang Ustaz, ada enggak ahli tasawuf yang mengeluarkan statement bertentangan dengan syariat? Silakan, yang dohirnya bertentangan dengan syariat. Ada tidak? Kalau tidak ada berarti sama. Nah, selesai. Kalau nggak ada selesai, berarti Kang Ustaz dengan saya punya keyakinan yang sama. Nah, berarti kan itu nama narasi yang dibangun oleh Tafriqul Khatir, oleh Sohibi Tafriqul Khatir, itu statement yang mengada-ada. Gitu loh. Nah, sekarang Mangkubak 4 buka, leher terputus. Ayo. Baca dulu Kang Maesa dulu, nanti lagi dicari nih. Udah dibilang ada kitab di sini, di situ yang bilang sudah pegang kitab. Tadi saya ngomong kan saya bawa kitab Kang Maesa. Tenang, Itu kan di handphone sama kitab. dan dicari, tenang nih. Tentang leher terputus ya. Ya, Sedikit. Mangkubak 4. Man dzakara ismahu bi ghairi wudu'in. Jangan ya. Di langsung aja ya, silakan. Nah, itu. Karena susunan kalimatnya, mohon maaf, susunan kalimatnya bukan syarat jawab. Baca yang utuh, di situ ada kitabnya. Baca yang utuh dari awal. Nih, dengerin. Man dzakara ismahu bi ghairi wudu'in. Ya. Kalimat Man sebelum utai apa? sakuwengi. Kalimat sebelum Isiman. Kalimat sebelum mandakaro apa? Kalimat. Nah, Kalimat maksudnya dari sebelum situ apa? gitulah. Dari mubtada deh, ngebaca dari mubtada leh. Tolong leh. Udah man dzakara itu kan diringkes. Saya ingin membaca kitab karena saya tadi membaca kitab, menghormati kitab saya dari A sampai Z. Jadi tolong. Al-man qabatur rabi'atu Nah, fi hilaki dzakara ismahu bi ghairi taharatin. Summa ufiya anhu. Itu biar step by step, iya gitu loh. Jelaskan. Jadi manqobah yang keempat ini adalah fi hilaki man dzakara ismahu, untuk orang yang membaca atau menyebut nama Tuan Abdul Qadir bi ghairi taharatin, yang artinya tidak mempunyai wudu. Betul. Betul kan? Betul. Summa ufiya anhu, lalu di situ tentang kata-kata putus sebelum bahasa putus kepala ini. Ya. Ada summa ufiya anhu. Ya. Summa kalau kata. Ya, terus. Terus. Dzakara fi kitabi kal jaril ma'ani anna sifat al jalaliyah kanat ghalibatan alaihi fi bidayati halihi. Ya. Terus wa bisababi ghalabati man dzakara ismahu bi ghairi wudu'in yufariqu ra'suhu jasadahu fayamutu fara'a jaddahu sallallahu alaihi wasallam. Fayamutu titik koma dulu gitu loh, maksudnya koma dulu gitu. Terangin dulu. Jadi di sini pengertiannya dari mandakarisme aja ya. Jadi kalau saya tadi menurut ke Kang Ustaz harus ikuti. Disebut Dukiro fi kitabi, disebut di dalam kitab Al Jaril Ma'ani, seperti kitab Jaril Ma'ani. Ya, Al Jaril Ma'ani ini.
bahwa anna sifat al-jalaliyah, sesungguhnya sifat keagungan, ya, sifat kanat golibatan alaihi fi bidayati halihi. Jadi sesungguhnya sifat keagungan kanat golibatan alaihi. Kanat iku ana iya sifatan jalaliyah, golibatan iku kang lidih alaihi ingat hati Syahul Qadir Jailani. Itu kan? Ya. Ini saya kalau langsung artikan bahasa Indonesia agak sulit ini, soalnya bahasanya Jawa. Nggak apa-apa. Makanya saya emang nggak ngeributin Dakaro dan Dukiro dari awal juga. Dakaro saya emang nggak terlalu ribut gitu. Makanya saya biarin tadi baca Dakaro juga, nggak langsung nyalain. Lanjut aja. Saya ulangin dulu tadi. Iya, iya artinya saya bukan orang sembrono gitu loh, lah yang begituan aja kayak udah kayak anak kecil gitu. Lanjut, Kang Ustaz. Lanjut. Nomor 3. Jadi sifat keagungan itu, sifat keagungan kanat golibatan ini apa? Golibatan alaihi. Golibatan alaihi fi bidayati halihi. Semua itu ya, golibatan itu melendeh, nyelehakan jereng jauh ya, mengalahkan alaihi daripada Tuan Abdul Qadir Jailani. Fi bidayati halihi, dengan diawali sesuai dengan tingkah halihi ya, posisi atau Tuan Abdul Qadir Jailani. Dengan sebab itu, wabi sababi golabatiha, dengan sebab ya mengalahkannya itu sifat jaliyah. Maka kalau Isma'u, barang siapa yang menyebut nama Tuan Abdul Qadir Jailani, menyebutnya itu bighairi wudu, tidak mempunyai wudu. Jawabannya yufariqu ra'sahu, maka akan terputus kepala dan jasadnya. Itu kan? Itu min jihati lafzi. Ya. Terus. Iya, min Punya jihati. itu. Terus. Kalau mutu, maka mati. Terus sampai ceritain sampai terjadi mimpi itu, karena pengennya di situ nanti, karena nggak bisa kita motong sebagian doang. Kalau ajadahu sallallahu faqala utruk hadil halata wa sayajimu jaman yadkuruna ismallahi wasmi bi ghairi adabin wa hurmatin, itu kan. Siap. Oh, wis, nggak usah diterjemahin. Nah, oke, rangkaian kisah ini nanti kita analisa satu persatu ya. Rangkaian kisah ini kan dikatakan karomah, kata Kang Ustaz tadi ya. Makanya kan saya nggak menuduh dulu, bertanya dulu, dan diakui kata Kang Ustaz itu cipta karomah. Yuk kita bedah satu persatu kisah itu. Kita ukur dengan tarif yang sama tadi ya. Coba perhatikan. Di dalam kisah itu diceritakan bahwa orang menyebut nama Syahul Qadir Jailani, lehernya terputus fi bidayati hadihi. Itu di luar kehendak. Coba perhatikan. Ghalibatan alaihi, artinya di luar kehendak Syahul Qadir Jailani. Sepakat tidak nih, taslim belum? Ya. Saya ulangi karena di sini poinnya. Jangan sampai ngeles nih di ke depan. Saya pertegas sekali lagi taukidi. Yang terjadi itu di luar kehendak Syahul Qadir Jailani. Iya apa tidak? Ghalibatan alaihi. Ya. Betul. Ya. Nanti nggak geser. Siap nggak geser nih? Din. Salaman. Jadi yang terjadi atas terputusnya leher itu di luar kehendak Syahul Qadir Jailani. Oke, karena ghalibatan alaihi. Walaupun saya udah ngalah nih, ngelencat nih bahas tentang ta'rif karomah. Pas tidak, tapi kita ngalah. Biar langsung ke poin, ke substansi. Nah, di luar kehendak Syahul Qadir Jailani. Ada karomah sampai membuat orang mati. Lucu sih, tapi panjang bahas ini. Pokoknya saya ngalah dulu lah, anggap saya ngalah. Itu min jihati lafzi itu. Tenang. Saya waktunya yang panjang sekarang. Boleh kalau sudah panjang. Kemudian berapa kali terjadi menurut pemahaman jenengan? Berapa kali terjadi itu insiden itu? Terjadi apanya? Leher terputus itu. Bisa sekali. Oh sekali. Kemudian setelah peristiwa itu, kalau tadi jenengan konsisten dengan kata-kata madzakaros, sorry kalau di Tanara di sini bacanya madzakaros. Nah, berarti itu terjadi bukan sekali. Kalau sudah mengenakan madzakaros, barang siapa? Ya, berarti bukan sekali kejadian, tapi sudah apa-apa lah, anggaplah sekali lah ya. Kita ngalah, pokoknya saya ngalah dulu ya. Tapi faro ajadahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Syahul Qadir Jailani mimpi. Lalu kata Nabi apa di situ? Utruk hadhil halata. Poinnya di situ. Syahul Qadir Jailani, tinggalkan keadaan ini. Bahasa itu kan amar. Di makom Syahul Qadir Jailani, kalau pasti kita kan ngebahas mimpi dulu nih. Sebenarnya panjang nih kalau kita mulai satu persatu. Kita ngebahas mimpi dulu, apakah itu benar Nabi. Nah, misalnya anggap itu mimpi Nabi, maka yang diperintahkan Nabi berarti hukumnya wajib. Alhamdulillah. Nah, di situ ada perintah. Hai Syahul Qadir Jailani, hentikan perbuatanmu ini. Hadhil halata.
Hentikan kejadian ini. Nah di situ tidak terjadi sinkron. Versi Tafriqul Khatir sendiri yang menceritakan itu terjadi ketidaksinkronan. Padahal di awal tadi katakan kamu sendiri sepakat ghalibatan alaihi. Loh, kalau ghalibatan alaihi ngapain Nabi nyuruh Syekh Abdul Qadir Jailani menghentikan itu? Nah di sini kan terjadi dasarnya cerita double, terjadi ketidaksinkronan. Selang beberapa bait terjadi ketidaksinkronan. Tadi katanya ghalibatan alaihi, tapi lalu Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani hentikan ini, tinggalkan itu. Seolah-olah itu perbuatan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah kita komparasi dengan Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Ayo, nah kita komparasi nih. Oke, kita tangkap poinnya nih. Poinnya adalah ketidaksinkronan. Yang awalnya ghalibatan alaihi, bahkan saya tahu tadi, berarti ini bukan kehendak Syekh Abdul Qadir Jailani. Katakan Ustaz, ya. Lalu apa urgennya Nabi utruk hadhil halata? Kalau Al-Quran mah konsisten, coba perhatikan. Wa ma fa'altu an amri. Ketika Nabi Khadir dipertanyakan, anggap saja diprotes. Ya, dipertanyakan oleh Nabi Musa. Nabi Khadir mempertahankan. Wa ma fa'altu an amri. Konsisten. Tapi Al-Quran ini Al-Quran, firman Allah, bukan dobol seperti Tafriqul Khatir. Kecacatan ditemukan, gitu loh. Nah, ketika Nabi Nabi Khadir melakukan sesuatu yang menurut Nabi Musa itu adalah ketidaksesuaian, diprotes sampai 3 kali, akhirnya dipertegas oleh Nabi, jangan tanya lagi, karena wa ma fa'altu an amri. Artinya Nabi Khadir tidak bersalah. Nah, kok ini di sini Nabi menyalahkan Syekh Abdul Qadir sehingga utruk hadhil halata, tinggalkan. Di situ kan tidak sinkron yang mana Kang Ustaz. Dasarnya cerita itu cerita rekayasa. Sehebat apapun pengalaman Tafriqul Khatir, maka lacak Kang Ustaz. Saran saya, sebelum membaca siapa mu'alif pertama dalam bahasa apa, siapa nama pengarang, itu yang harus dilacak dulu. Nah, ini PR ya buat para mamang santri, para kiai. Siapa pengarangnya, dibuat tahun berapa, itu ada sejarahnya, bisa dilacak semua. Tapi panjang bahas itu ya. Terjadi ketidaksinkronan. Nah, paham nggak? Nah, di sini kan Kang Ustaz pasti nangkep. Iya ya, tadinya ghalibatan alaihi, kok utruk hadhil halata. Nah, kan terjadi tuh ketidaksinkronan. Kemudian, belum lagi kalau kita balik ke persoalan Kang Ustaz, bahwa kalau itu dikatakan karomah kok matiin orang. Kemudian yang ketiga, di situ dikatakan, kata Nabi versi Tafriqul Khatir kitab double, wasaya ji'u zamanun. Gimana? Dulu lagi, wasaya ji'u zamanun Yadkuruna asmallahi. Di situ Nabi ngomong, Nabi versi Tafriqul Khatir itu kayak pelongo, mohon maaf. Nanti kelak akan ada masa Muhammad menyebut nama Allah dan namaku tidak ada. Itu sudah terjadi ketika masanya Nabi Muhammad. Kok di situ dikatakan wasaya ji'u? Nah, coba Nabi Muhammad ngomong ke Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam mimpi, Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong kamu jangan ulangi lagi kejadian seperti itu. Nanti kelak akan datang orang menyebut nama Allah tanpa ada. Lah itu sudah terjadi. Enggak tuh lehernya terputus. Orang nyebut nama Nabi Muhammad, lehernya terputus. Kok di situ disatakan wasaya ji'u? Sudah fi'il mudhari ditambahin sin. Nah, disinilah kalau kita telah pelan-pelan kitab itu, maka hemat saya begini Kang Ustaz, maaf, bahwa kitab ini jangan dulu diartikan karomah. Kitab ini cerita, kita pegang satu-satu. Ini cerita. Nah, kitab ini siapa yang membuat? Kok bisa-bisanya tidak ada periwayatan? Kenapa yang menceritakan bukan murid Syekh Abdul Qadir Jailani? Step by step kitab Tafriqul Khatir ditemukan kerancuan. Sekarang kita ulang saja Tafriqul Khatir dengan kitab buku dia. Tulisan Syekh Abdul Qadir Jailani langsung nggak halu begitu gitu loh. Begitu kok. Nah, gitu loh Kang Ustaz. Dari awal sudah pembodohan publik. Kalau ada ahli tasawuf, ini pernah dikutip oleh keponakannya Wan Sehan. Keponakannya Wan Sehan bacakan 1 bait, saya bacakan 2 bait itu. Tentang idza sami'ta kalimatin min ahli tasawuf wal kamal, laisa dhahiru wa laisa muwafiqun li syari'ati hati min ad-dhalal tawaqquf fiha. Itu saya bacakan secara utuh itu. Jadi di dalam Tafriqul Khatir itu. Jadi saya punten nih. Yang maksud di situ kepalanya putus itu min jihati lafzi. Dari segi lafaz, kan pengertiannya di situ, barang siapa yang ya, siap. Memang jelas, kalau barang siapa berarti siapa saja, ya tadi. Maka kepalanya terputus alias pisah dengan jasadnya. Intinya, barang siapa yang menyebut nama Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani itu termasuk daripada orang yang tidak beradab. Sedangkan orang yang tidak beradab disamakan seperti orang yang tidak punya kepala. Kalau itu kesimpulan kita, tapi tidak ada pembuktian masalah kepala putus. Gini kamu tadi di situ kan diterangkan yufariqu suhu jasadahu. Kemudian di situ sudah akan ngomong karomah. Kalau itu adalah sebagai simbolis, maka tadi dikatakan berarti bukan karomah, ya. Bukan, maksudnya itu bukan nih, tenang Mesa. Jadi itu mempertegas saking hebatnya karomat Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga terjadi demikian. Padahal bukan putus, kata saya menjihatilah itu. Oke. Jangan diputus. Ya, tenang. Oke, tenang, saya ikutin berpikirnya. Jadi ternyata bukan kepala fisik. Iya.
Oke, siap. Berarti di situ maksudnya orang yang tidak mempunyai adab. Jadi Sedangkan orang yang ternyata tidak mempunyai adab bisa disamakan dengan orang yang tidak mempunyai kepala. Oke, itu namanya pemahaman ya, bukan teks. Itu yang pertama. Terserah alibinya menjati lafzi. Lah kalau maksudnya adalah marwah, ya berarti bukan karomah, ge. Maksudnya kalau bisa begini, maksudnya adalah orang kalau menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jilani, orang yang tidak memiliki kemuliaan, berarti itu tidak karomah, ge, cerita itu gitu loh. Iya, Maksudnya begini. itu tuh menceritakan tentang karomah Syekh Abdul Qadir Jilani dan Nah, waduh, Ustaz ini. menceritakan karomah. Ya, berarti kan namanya bukan karomah, gak kejadian cerita itu berarti namanya bukan karomah. Coba makanya kita pakai karomah itu adalah mayadharu ala yadi kamilil. Wah, ini namanya alibi ngeles-ngeles ini. Please, balik lagi. Oke ya. Tapi takrif karomah coba mayadharu. Wal karomatu wa yamatadharu ala yadi kamilil mutabatil nabi min ghairi ta'allum wa mubasyarah sababin. Tapi saya baca rawe. Mantap. Kalau santai bacanya santai biar saya bisa Jadi nyimak. gini, Kang Ustad, saya mau pelan ya. Tolong fokus kepada tolong fokus. Itu akal sehat damai tenang aja, tidak ada unsur apa-apa. Jadi tolong fokus, karomah itu apa? Jadi ternyata setelah Kang Ustadz ini awalnya kan itu sebenarnya pertanyaan pancingan. Nah, ini cara dialog, cara berdebat ya. Tadi saya tauhidin, ini karomah bukan? Padahal pertanyaan itu tidak penting, tapi ini akan penting karena ini akan menjadi tamparan saya. Coba kalau dari awal, Kang Ustadz, ini cerita karomah bukan menurut Kang Ustadz? Mestinya dari situ kalau mau berargumen. Disitulah Kang Ustadz ini tidak konsisten. Dijawab itu satu. Padahal kalau maksudnya adalah majaz, cerita majaz simbolis leher, ya berarti bukan karomah, ge. Yang pertama, yang kedua ungkapan. Lalu poinnya apa? Nabi ngomong utruk hadir halata. Kalau ternyata itu adalah simbolis. Jangan ngomong ala wajhi lafzi, kasihan netizen nggak ngerti, Kang Ustaz. Kalau Kang Ustaz ngomong bahwa itu adalah simbolis, atau metafora, tidak dalam arti yang sebenarnya, lalu poinnya Nabi ngelarang apa? Utruk hadir halata, gitu loh. Jadi jangan muter-muter Kang Ustaz, pegang satu pakem, jujur memegang keilmuan itu. Jujur, tolong jujur, menyatakan kamu jujur. Jadi ini bukan tentang debat. Lalu apa? Sekarang Kang Ustaz ngomong, itu maksudnya bukan secara tekstualis lah bahasa sekarangnya ya, ala wajilaf itu. Bukan tekstualis, tapi simbolis. Itu empiris, tapi bukan fisik. Lu ngapain Nabi ngelarang ya, utruk hadil halata? Enggak. Nah maksudnya gini. Itu wasayat jiwnya tadi siapa? Tadi Kang Esa. Asli. Wah, ini mohon maaf Kang Ustaz. Ini sekarang gini. Ini sudah mulai. Ya wis terserah Kang Ustaz. Ternyata Kang Ustaz ini mulai keluar tema ya. Ini jadi tadi saya masih ngampuni Kang Ustaz ini ditanyain domainnya apa itu. Jadi kayak orang enggak. Saya menghormati Kang Ustaz baca Dzakaruddin wajah itu, saya menghormati panjenengan sebagai akademis. Di awal aja saya mau mempermalukan, saya langsung sampaikan itu Duki. Tapi saya ulangi kan bacanya. Iya, mak gini Kang Ustaz, pelan-pelan saya ngomong. Seandainya saya mau mempermalukan. Bang tadinya diulangi sama saya Dupiro. Iya. Maksudnya begini. Iya, makanya saya itu tidak ngeributin itu. Satu, menjaga marwah. Ternyata ini mau dialihkan tema. Biasa ilmu dialog orang kalau kepepet itu ngalih tema lain. Mengalihkan tema Kang Esa, punten. Ya udah saya nggak tahu sih apa lah. Udah nggak tahu, jangankan. Udah nggak tahu sih. Ya udah kenapa? Ngomong demikian tadi itu kan, makanya. Kenapa? Oh, mau menjelaskan maksud Nabi, keren. Nah, silakan. Cie mau cocok lagi nih, silakan. Boleh. Ya gini Kang Ustaz, kalau mau nanggepin poin yang saya ambil. Poin yang saya ambil ghalibatan alaihi tidak sinkron dengan utruk hadil halal. Silakan dibantah di situ tuh. Coba dibantah dulu, di situ belum dibantah. Wong semua di situ ngomong, udah dibilang pilih siapa orang yang terbaik ngomongnya gitu loh. Dia jangan semua ngomong. Bukan ngomong Kang Esa, bukan. Ini namanya lagi kumpul. Lah ya dari tadi soalnya nggak sinkron Kang Ustaz ini mencela ini pindah tema. Nah, kita sekarang fokus. Ghalibatan alaihi dengan utruk halita, utruk hadil halata tidak sinkron. Nah, silakan ditangkap itu. Di sini saya hanya kata berapa poin. selesaikan lah ngobrolnya di sana lah. Selesaikan nanti di rumah aja diskusinya lah. Berisik semua orang ngomong. Selesaikan aja ngobrol, semua ikut ngomong. Sini semua. Satu lagi tanya juga terakhir ya, maaf nih. Selesaikan dulu utruk ghalibatan alaihi. Kalau Kang Ustaznya sudah taslim, baru pindah topik. Selesaikan dulu taslim, iya nggak sinkron. Ayo pindah topik. Satu kitab saya bedah, ayo. Coba sekarang cuma kita berdua nih ya. Enggak. Selesai belum nih? Selesaikan dulu. Nah sekarang coba Kang Esa terangkan apa yang tadi terangkan tentang mengapa kan itu namanya diskusi Kang Esa. Jadi Kang Esa menanggapinya secara santai, secara ilmiah, ya.
secara ilmiah Kang Maesa Punten ini. Dan sekarang tadi Kang Maesa membahas tentang masalah mimpi. Coba terangkan tadi apa yang diterangkan. Iya, siap nanti saya bahas, tapi kan belum dapat poin. Saya sudah melencat beberapa poin Kang Ustaz tentang karomah, definisi saya lencat, saya ngarah. Nah sekarang poinnya kan bahwa terjadi ketidaksinkronan. Mau membahas mimpi satu kitab saya ladenin sampai pagi Kang Ustaz, tapi Anda dulu satu dulu, karena poin saya dalam cerita itu kan menemukan ketidaksinkron. Nah sampai yang taslim belum, bisa terima belum? Gitu loh. Saya cuma butuh itu. Oh iya, nggak sinkron. Udah selesai. Baru ganti topik. Bagaimana dengan mimpi? Gitu loh. Oke. Mimpi apa nih? Tentang mimpi. Tadi. Oh, tentang mimpi di dalam cerita itu. Ya. Kan saya sudah ngambil poin, cerita itu cerita dagelan. Tapi oke, kalau saya disuruh menjelaskan nih. Iya, coba. Ya, Kang Ustaz, kan kita sudah sepakat terjadi ketidaksinkronan. Ini saya menghindari ngebahas periwayatan. Kalau bicara periwayatan babak belur kita itu. Kita dagelan itu kalau bicara secara periwayatan lah. Tapi saya sudah ngalah lah. Nih Punten, seharusnya Kang Maesa jangan terlalu mengatakan kitab dobol lah. Jangan. Oke, ya, mohon maaf saya ganti. Oke, ya saya ganti. Kitab bangsat. Mohon maaf kalau kurang tandes ya, saya ganti. Itu kitab Tafrihul Khatir, itu kitab bangsat. Wih, Saya ganti. tuh kan? Kalau Maesa tuh kata-katanya, bro, bikin ini cuman saya ini orangnya penyabar, tenang aja. Aman. Maksudnya Ya, maksudnya jangan gimana ya? mengatakan Ya. karena perkataan daripada Kang Maesa menimbulkan para santri itu Suruh datang. Siapa yang tidak terima suruh datang? Yaudah, kalau Anda narasinya mau ngancamkan, datangkan berapa ribu santri. Nah, maksudnya apa? Ngomong ilmiah, ngomong perasaan. bukan kitab Tafsir kenal di kalangan santri. Ntar dulu, Kang Maesa jangan gas dulu. Jangan sampai nantang-nantang, pemahaman orang itu masing-masing pemahaman. Jadi Kang Maesa itu kata-katanya jangan terlalu mengatakan dobel atau bangsat. Itu bukan etika para santri, Punten Kang Maesa. Jadi paham ya tentang Kang Maesa mengatakan demikian dan ini itu, tapi jangan terlalu mengatakan kitab dobel. Mungkin pemahaman Kang Maesa belum kitab Tafsir Khatir. Jadi balik lagi gini kawan-kawan. Ketika tadi ngomong ilmiah, padahal dari tadi kita diskusi ilmiah ya. Aduh. Nah, sekarang jangan sebutkan ya. Bentar. Waduh, layar geser. Oke, kita ngomong ilmiah murni ya, karena ngomong ilmiah, siap. Padahal dari tadi kita ngomong ilmiah, jangan membangun narasi solo berulang kita ilmiah. Apa yang Anda pikirkan juga tidak ilmiah, berkaitan, jaga kata-katanya, itu tidak ada ilmiahnya sama sekali. Fokus kita ilmiah. Masalah karomah, masalah pasti kalau ngeles nih ya, saya turunin penjenengan tak, gue nggak peduli sampai siapa mau abuya besar. Kalau Anda udah minta ilmiah, kita ngomong ilmiah mulai sekarang. Boleh ilmiah, tidak ilmiah saya turunin. Oke. Makan. Ya. Sambil makan nih, nggak apa-apa kan? Sambil makan nggak apa-apa kan? Satu jawaban beliau tidak ilmiah saya turunkan ya. Beliau orang saya ngomong turun. Oke, saya ngomong terang. Di situ dikatakan mimpi yang Anda panjenengan tanya, saya tanyakan. Nah, saya akan menjawab bahwa saya konsisten dengan kesimpulan yang saya ambil karena kitab itu tidak sinkron, saya tidak mempercayai isi kitab itu, maka saya mengkategorikan mimpi tersebut adalah la'bun minasyaiton. Berarti tentang setan bisa menyerupai Rasulullah. Oh tidak. Terus kenapa tadi kalau itu ngomong gitu? La'bun minasyaiton. Oke, set, itu tenang. Kan sudah saya jawab. Apa pertanyaan berikutnya? Setan tidak bisa menyentuh Rasulullah. Saya pastikan panjenengan tidak tahu dalilnya itu. Kalau saya tahu dalilnya. Coba ya, ayo. Dalilnya mana coba? Tadi Kang Maesa ngomong satu kau bermimpi Rasulullah adalah la'bun minasyaiton. Sedangkan kalau impian itu setan, wes tidak konsisten dengan keperjanjian pertama. Jangan dulu diartikan mimpi. Enggak, saya tadi ngomong Kang Maesa kan tadi ngomong tadi la'bun minasyaiton kan? Oke. Karena apa? Karena kan kata coba jangan sambil makan apalah. Dari tadi saya nggak minta adab loh, biar fokus gitu panjenengan. Saya ngomong dari santai aja Kang Maesa. Jangan menggebuk santai, tenang aja santai. Giliran fokus orang macam begini macam apa ya? Giliran kita serius fokus lalu dialihkan. Enggak. Tapi kan saya kan izin Kang Maesa makan dulu kata saya. Ya sudah, saya gantian baca hadis. Man ra'ani fil manami fasayarani fil baqda fa inna syaitana la yatamassalu bi. Gantian panjenengan baca yang hadis. Karena saya sudah menyebut panjenengan enggak tahu dalilnya. Silakan. Kan tadi disebutkan ya tadi. Jadi
Kata Kang Maesa, Saya kalau nggak bisa nggak hafal tinggal ngomong kan. Jangan gengsi. Enggak. Kiai. kan saya ngomong Ngomong aja. Saya nggak hafal. Iya, saya nggak hafal gitu tadinya. Baik, Oh iya, kita sambung. gampang ngomong saya. Iya. Nggak usah gengsi-gengsian lah. Iya. Nggak hafal dalilnya Kang Maesa gitu. Oke. Iya. Jadi balik lagi nih Kang Ustadz ya. Sebenarnya tasawur ini, analisa ini tidak perlu saya lakukan. Kenapa? Karena di awal saya sudah menolak rangkaian cerita ini. Jadi tolong jangan mimpi Syamsul Qadir. Saya itu sudah menolak rangkaian ceritanya gitu loh. Paham nggak Kang Ustadz? Nah, kenapa Kang Maesa menolak? Lah karena tadi kan ya Allah katanya sudah sepakat tidak terjadi tidak sinkron. Ampun. Katanya sudah taslim ya Allah ya Rabbi. Nah, sampean kalau mau membantah, bantah dulu bahwa cerita itu konkret, cerita itu akurat, terjadi real gitu loh. Bukan tadi sudah taslim bahwa rangkaian cerita itu spesifik ya, rangkaian cerita itu kan tidak sinkron. Lalu panjenengan tadi sudah ngomong, sudah taslim, oh iya tidak sinkron. Karena begini, bisa ada kemungkinan kitab itu dari pendongeng gitu loh. Jadi tolong jangan bahas kalau Syamsul Qadir, kita lagi bahas dongeng dulu. Nanti kalau kisah itu real terjadi, baru namanya karomah gitu loh, Ustaz. Mesti saya mengulang-ulang ini dulu. Sekarang saya begini, kata fokus, coba minimal fokus nih. Saya mau ngasih contoh ilustrasi. Saya akan menyampaikan cerita. Abah saya waktu ibadah haji ke Mekah, masuk dari kamar, tiba-tiba ada di Mekah. Dalam waktu satu detik. Saya ceritanya, misal. Abah saya berangkat hajinya tidak pakai kapal, tidak pakai pesawat. Nggak tahu masuk dari kamar, tiba-tiba dalam 1 menit ditengok orang yang nggak ada. Ternyata di telepon ada di Mekah. Oke. Cerita saya itu, saya katakan karomah. Lalu panjenengan nolak. Kan sama, panjenengan nolak. Yang ditolak bukan adanya karomah. Yang ditolak adalah cerita itu benar terjadi apa tidak gitu loh. Jadi tolong jangan bawa-bawa Syamsul Qadir Jalani dulu di sini, karena di sini lagi kita ngebahas cerita. Ada orang karena besok kalau ini dianggap kebenaran, siapapun yang cerita atas nama Syamsul Qadir Jalani lalu dalilnya ini karomah, ya selesai, namanya gak ada perdebatan gitu loh. Sudah saya tegaskan dari awal, yang saya tolak adalah rangkaian cerita, karena cerita itu juga berpotensi bohong. Jangan ditarik-tarik, berarti Syamsul Qadir Jalani pembohong. Ceritanya Iya. gitu loh. Nah, sekarang kita lepas mimpi. Saya nyatakan setan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi setan bisa ngaku dirinya Nabi. Walau sebenarnya diskusi ini nggak perlu ya. Setan bisa ngaku dirinya Nabi. Terus jaminannya mana? Standarnya apa bahwa itu Nabi? Kita tutup dulu cerita ini karena sudah ditolak ya. Tentang mimpi Nabi, mimpi bertemu Nabi. Secara teori Nabi bisa ditemui mimpi, dan bisa dikatakan juga setan tidak bisa menyerupai Nabi. Tapi setan bisa ngaku dirinya Nabi. Terus standar mengukur mimpi itu bagaimana? Itu kan jadi polemik. Ada berapa mimpi? Jangan cuma WhatsApp ada dulu. WhatsApp. Ada berapa mimpi? Macam mimpi ada berapa? Ada berapa? Kang Maesa dulu. Kami semua kalau Kang Maesa dulu, coba ada berapa? Untuk Kang Maesa tenang, santai. Lagi mantap tadi Kang Maesa deh. Enggak. Ya, netizen sudah memerintahkan turun. Mohon maaf Pak Ustaz. Netizen udah saya harus menjaga perasaan netizen juga.